Halo semuanya, gue Ejot dari After Tech. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas seputaran game yang udah kita pilihin nih, yang bakal rilis pada bulan Juni ini. Nah, apa aja sih gamenya? Ayo kita langsung aja ke game yang pertama. Di game yang pertama ada Diablo Immortal. Game yang sudah rilis pada tanggal 2 Juni kemarin ini sebenarnya udah diperkenalkan pada 2018 lalu di BlizzCon. Nah, game ini tuh merupakan franchise dari game Diablo yang populer lah waktu tahun 90-an dulu. Blizzard Entertainment mengungkapkan bahwa Diablo Immortal ini yang latar ceritanya itu akan berada di Diablo 2 dan Diablo 3. Nah, di chapter yang belum terungkap nih yang di jeda-jeda itu. Jadi di Diablo Saga itu kan setelah Diablo 2 yang Lost Destruction itu kan belum keungkap nih. Nah, ini akan dibahas di Diablo Immortal ini. Jadi pemain Diablo Immortal pasti akan melintasi 8 zona, gila kan? 8 zona dengan gaya neraka yang mereka sendiri gitu. Gaya nerakanya mereka sendiri itu kayak gimana, nanti aja kita cek langsung gamenya ya. Jadi berdasarkan pengumuman dari App Store, di Diablo Immortal ini akan banyak sekali kelas-kelasnya atau job-jobnya deh. Jadi yang gue inget sih, salah satunya ada Crusader, ada Necromancer, ada Monk, ada Barbarian, ada Demon Hunter yang kalau di game-game lain tuh kayak Archer kayak gitu. Dan juga yang terakhir ada Wizard. Jadi ya boleh gua bilang sih mirip-mirip sama Lost Ark gitu deh. Ya secara Lost Ark juga kan sama kan, ada kelas-kelasnya juga, terus gamenya juga sama-sama MMORPG kayak gitu. Jadi di game Diablo Immortal ini sebelum kalian memulai explore-nya, kalian tuh bakal bikin desain karakternya dulu nih. Dari mulai gendernya, interface karakternya, yang kayak rambut, mata, hidung, kayak gitu-gitunya. Ya kalian bisa lihat di sebelah sini. Dan juga nama karakter kalian tuh pengen seperti apa sih. Nah terus kalian setelah memulai dengan membuat desain karakternya itu, kalian itu akan memilih bahasa dulu. Bahasa di sini tuh bahasa yang bakal kalian gunakan untuk di gamenya nanti. Ya contohnya kalau misalnya kalian pengen bahasanya bahasa Inggris, ya kalian tinggal pilih aja Inggris. Ya walaupun sayangnya ya bahasa Indonesia belum ada sih kayak gitu. Jadi di game ini tuh menggunakan kamera third person guys. Jadi kalian itu kalau nanti main, kalian tuh bisa ngebayangin kayak kalian main Mobile Legends, AoV kayak gitu. Walaupun memang ada isu katanya akan jadi FPS juga sih. Jadi akan ada pilihan FPS-nya juga gitu. Grafiknya sendiri itu cukup baik untuk game mobile ya, karena setelah gue lihat previewnya itu ya memang benar-benar kayak game MOBA di mobile aja gitu, walaupun gerakannya masih agak kaku ya, tapi untuk hal-hal kayak gini kan biasanya bakal cepet-cepet di fix sih sama merekanya juga, sama pihak publishernya juga. Settingan dalam game ini juga cukup komplit guys, dari mulai controller, display, grafik, chat, notif, dan juga yang terakhir itu ada video capture. Nah bener banget, game ini tuh udah bisa kalian rekam langsung lewat gamenya sendiri gitu. Ya yang gak kalah seru itu, jadi di game ini bakal ada beberapa reward gitu guys. Dari mulai daily reward dari setiap eventnya, atau mungkin ya bakal lebih banyak lagi lah setelah kita main gitu ya. Tapi sayangnya di game ini juga ada berita buruknya nih. Nah berita buruknya tuh apa sih? Berita buruknya itu ya jadi di saya ini belum ada servernya. Jadi untuk orang Indonesia yang pengen main langsung game ini tuh ya lu harus ngegunain VPN pertama untuk downloadnya, karena beberapa kasus di App Store atau di Play Store itu sendiri juga tidak muncul game ini karena memang belum ada di server saya-nya sendiri gitu. Walaupun memang kayak gua udah coba main, gua pakai VPN dulu, tapi untuk downloadnya aja nih ya guys ya. Setelah itu kalian bisa main bebas walaupun ping kita cukup besar gitu. Nah untuk kalian sendiri, jadi gimana? Kalian bakal main dengan kondisi kayak gua atau nunggu nanti rilis servernya di tanggal 22 Juni? Bentar lagi sih, ayo. Oke, di game kedua ada gamenya para wibu guys. Nah, Kimetsu no Yaiba Hinokami The Chronicles. Nah, game ini berlatar cerita yang sama banget nih sama anime seriesnya guys. Jadi jika kalian udah pada nonton atau baca anime seriesnya atau baca komiknya, ya kalian itu pasti tahu di mana si Tanjiro yang mencoba menyelamatkan adiknya yang untuk mengubahnya kembali menjadi manusia gitu. Untuk grafiknya sendiri itu ya sebenarnya ya boleh dibilang bagus sih, tapi ya nggak ada sesuatu yang wah aja gitu. Ini sama banget kayak Naruto Ultimate Ninja Storm. Jadi di mana yang gambarnya,
atau jurus-jurusnya dari game ini tuh sama banget gitu. Nah, game ini tuh bergenre versus mode atau arena fighter gitu. Jadi ya buat kalian yang udah kayak tadi ya, kayak udah main Naruto Ultimate Ninja Storm atau kayak Tekken atau kayak Street Fighter, ya game gini tuh ya serupa kayak gitulah gitu. Jadi untuk grafiknya sendiri itu bakal ngingetin kalian sama Naruto Ultimate Ninja Storm, karena ya grafiknya tuh ya anime 3D gitu guys lah, sama banget lah pokoknya intinya. Jadi dimana dari jurusnya atau segi gambarnya atau bahkan si skin dari tempat-tempatnya ya sama banget pokoknya gitu. Tapi ya kekurangannya di sini, walaupun ini menurut gua pribadi, kekurangannya itu di stage-stage-nya ini guys. Kalau kita lihat kan stage dari Naruto Ultimate Ninja Storm atau Kimetsu no Yaiba ini sebenarnya ya backgroundnya cuma diganti aja setiap stage-nya. Nggak sama dengan si My Hero Academia. Kalau My Hero Academia kan dimana di stage-nya itu ada banyak properti yang dimana kalian tuh kalau misalnya lagi fighting, kalian bisa ngerusak properti yang ada di stage-nya. Nah, sayangnya kalau di game ini tuh belum bisa kayak gitu. Dan game ini sendiri bakal kalian bisa mainin di Nintendo Switch aja gitu. Jadi kalian yang pengen main di PC, pengen main di konsol lain selain itu ya kalian nggak akan bisa gitu. Perbedaan signifikan yang ada di game ini sama game fighting mode lainnya atau versus mode lainnya itu berada di kombonya. Kalau game-game lain kayak Tekken atau mungkin Naruto Ultimate Ninja Storm, kalau kalian melancarkan setiap combo-kombonya itu, kalian tuh akan memberikan burst damage yang makin lama makin tinggi gitu. Nah, kalau di game ini itu tidak. Tujuannya mereka sih inginnya membuat game ini tuh balance aja gitu. Jadi ketika kalian kena combo itu, kalian tuh ya bakal berkurangnya ya dengan health point-nya ya sama aja dengan pukulan biasa kayak gitu. Oke, jadi Kimetsu no Yaiba ini sebenarnya sudah rilis di tanggal 10 Juni kemarin guys. Jadi belum lama lah. Jadi untuk kalian yang ingin cepet-cepet main, ya tinggal langsung download aja gitu. Tapi overall gue suka banget sama game ini guys. Karena ya balik lagi, gue kan pecinta anime juga ya, walaupun gue bukan wibu. Di game yang ketiga ada The Quarry. Nah, game ini kalau kalian lihat dari trailernya sendiri, pasti kalian udah bisa nebak. Ya, bener sekali. Ini itu game yang bertemakan horror guys. Game ini juga sama dengan Kimetsu akan rilis atau sudah rilis malah ya. Sudah rilis di tanggal 10 Juni kemarin. Dimana game ini juga bisa kalian mainkan di PC atau konsol juga kayak PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series kayak gitu. Game ini tuh menjadi suksesor spiritual dari Until Dawn ya. Yang mana Until Dawn ini sukses banget pada perilisannya waktu di PS4 yang berapa tahun lalu lah kayak gitu. Kalau nggak salah di tahun 2015 kemarin sih. Konsep game ini sebenarnya bikin kita nostalgia banget sama film-film tahun 80-an guys. Seperti Friday the 13th, Halloween, atau Scream kayak gitu. Nah, story-nya juga sebenarnya cukup sederhana kayak film tahun 80-an gitu. Dimana ya ini ada sekumpulan anak muda yang ingin jadi konselor. Dimana salah satunya itu masih pengen menginap di campnya itu. Akhirnya dia ya nyabotase kendaraan mereka untuk pulang, yang akhirnya mereka itu harus bermalam lagi satu malam di camp tersebut. Jadi satu malam yang paling menyeramkannya ini karena mereka itu diteror atau ingin dibunuh sama makhluk misterius gitu guys. Nah, untuk makhluk misteriusnya kayak apa? Ya kalian langsung mainin aja gamenya. Jadi kombinasi karakternya itu sendiri juga bikin kita nostalgia banget sama film di tahun 80-an guys. Dari mulai posternya, teaser-teasernya gitu. Dimana game ini juga bertabur banyak bintang film horor guys. Salah satunya itu ada Ted Raimi dari film Evil Dead. Ada juga Lindsay dari film Insidious. Dan juga Lance Henriksen dari film Alien. Untuk grafiknya sendiri menurut gue itu cukup baik atau bahkan sangat baik sih guys. Karena ya bisa kalian dengar tadi kan, game ini tuh bertabur bintang, dimana ya game ini tuh sebenarnya motion capture dari beberapa aktor yang sudah direkam gitu lah intinya. Nah, untuk gameplaynya juga cukup sederhana karena kalian itu nanti akan disajikan dengan eksplorasi yang dimana kalian itu akan bertemu dengan beberapa karakter lain, dimana karakter-karakter tersebut bisa ngasih kalian keputusan atau memberikan keputusan-keputusan yang mereka sendiri kayak gitu. Nah, untuk game ini juga sebenarnya ada beberapa mode gitu, nggak cuman main explore aja biasa. Di sini juga mereka ada mode co-op-nya. Nah, mode co-op-nya itu disebut dengan coach co-op. Coach co-op ini ya dimana para pemain lain atau pemain yang seperti kita itu akan bergabung dengan kita. Nah, mereka itu sebenarnya sama kita itu bisa bertukar item gitu guys. Dimana
di gamenya sendiri itu setiap pemainnya itu akan memutuskan keputusannya sendiri gitu. Jadi kalau ketika kita main dengan bot gitu ya, mungkin keputusannya yang udah disajiin sama sistem. Kalau kita main sama player lain ya keputusannya yang ada aja di otak mereka kayak gimana kayak gitu. Di game ini juga sebenarnya ada mode yang cukup menarik sebenarnya, yaitu movie mode gitu. Nah, movie mode ini sendiri tuh yang ngebuat game ini bisa jadiin tontonan untuk kalian para pemainnya. Jadi dikala kalian misalnya capek, kalian tuh bisa cuma nontonnya aja, nontonin gamenya aja sebenarnya kayak gitu. Walaupun pada movie mode ini sebenarnya menurut gue ya ada kekurangannya sendiri. Kenapa? Karena di movie mode ini tuh mereka cuma ngumpulin dari beberapa cutscene-nya aja gitu. Tapi di movie mode-nya ini kalian tuh bisa milih endingnya sesuai keinginan kalian gitu. Jadi untuk endingnya itu kalian tuh bisa menentuin untuk setiap karakternya mati kah atau masih hidup kah kayak gitu guys. Jadi menarik banget lah pokoknya game ini. Intinya kalian kalau ingin coba atau ingin penasaran sama game ini, kalian nanti langsung aja download gamenya, karena game ini tuh inget ya udah rilis nih di tanggal 10 Juni kemarin gitu. Di game yang keempat, ini masih game yang bergenre horror guys, The Day Before. Nah, game ini tuh sebenarnya akan rilis pada tanggal 21 Juni nanti, ya sebentar lagi sebenarnya. Nah, game ini tuh sebenarnya bukan game bergenre horror biasa, game ini tuh bertemakan zombie apocalypse gitu guys. Jadi di game ini tuh grafiknya kalau gua lihat sendiri dari previewnya, wah ini udah bener-bener mantep guys. Dimana ya suasananya tuh suasana kota-kota US zaman sekarang banget lah, kayak GTA 5 kayak gitu. Game ini juga menyajikan co-op modenya yang disebut dengan Survivor Colony. Nah, di Survivor Colony ini setiap pemainnya itu bisa saling bertukar item atau bisa saling membunuh gitu guys dengan pemain lain. Jadi selain ada musuhnya zombie, kalian juga bakal berhadapan dengan pemain-pemain lain gitu. Nah, dimana kalau kalian misalnya nanti udah ngebunuh salah satu pemain lawan atau ya pemain lain gitu, kalian tuh bisa looting item-item yang mereka bawa. Nah, jadi bisa kalian bawa untuk persediaan persenjataan kalian kah, atau mungkin pengobatan kalian. Karena di game ini juga ada sistem healing, dimana sistem healingnya ini kalian tuh harus menemukan ya item yang namanya bandage, ya sama aja sih sebenarnya kayak di PUBG kayak gitu. Untuk gameplaynya sendiri itu kalian itu ya intinya untuk survive dari serangan para zombie ini, dan juga ya tadi ya pemain lain itu, dimana kalian itu sambil survive sambil explore world-nya itu kalian tuh bisa mencari item-item apa aja yang ada di dalam game ini, atau kalian bisa masuk ke gedung atau ruangan mana aja gitu. Di game ini juga sebenarnya ada sistem weather guys, dimana kalau kita lihat di previewnya itu bisa turun salju, dimana ketika turun salju itu bisa menurunkan suhu. Tapi gua sendiri sebenarnya belum tahu di game ini itu sebenarnya si weathernya itu akan mempengaruhi karakter yang kita mainin atau enggak. Kan kalau kita lihat seperti Black Desert itu kan ada sistem weather yang bisa ngebuat kita hipotermia atau yang lain-lain kayak gitu. Nah, kalau di game ini sendiri gue sebenarnya belum tahu akan berefek atau tidak untuk karakter yang kita mainin. Dan kita juga sebenarnya harus hati-hati ketika kita mainin game ini. Kenapa? Untuk hati-hati apa sih gitu? Nah, hati-hati di sini tuh maksudnya hati-hati membuat kebisingan, karena di game ini tuh zombinya itu agak sensitif atau mungkin sensitif banget gitu. Dia itu, para zombinya itu kayaknya agresif gitu. Jadi ketika kita membuat kegaduhan atau bising sedikit, mereka tuh bakal ngejar. Dan ingat juga, ini kan ada pemain lain, dimana kalau pemain lain pengen bunuh kalian ya, dengar kalian ngebuat kebisingan, pasti kalian disamperin gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu The Day Before. Kalau jujur ya, kalau gue sendiri memang sangat nungguin banget nih, soalnya dari preview gamenya aja, dari grafiknya juga memang udah sangat bagus lah game ini. Dari ceritanya juga sebenarnya gue emang kangen aja mainin game yang bergenre zombie apocalypse kayak gini gitu. Oke, di game terakhir yang jadi penutup untuk video kita kali ini tuh ada game Medicine guys. Nah, game Medicine ini sendiri tuh akan dirilis kalau nggak salah di tanggal 24 Juni. Jadi bener-bener deketan lah sama si The Day Before yang tadi tuh gitu. Game ini bertema horror psikologik yang bakal bikin kita merinding ketakutan nih. Nah, di mana Medicine ini menceritakan tentang Luka, sang karakter utama yang terbangun di sebuah tempat yang gelap dan bersimbah darah. Untuk keluar dari sana, ia harus berhadapan dengan Medicine, si iblis yang memaksa melanjutkan ritual berdarah yang telah berlangsung sejak lama. Kalau gue lihat preview gamenya ini sendiri, sebenarnya game ini tuh bener-bener didesain sehoror mungkin, biar kita tuh para pemainnya bener-bener bakal ketakutan guys. Dari mulai desain tempatnya yang bener-bener kotor, berantakan, dan juga tema warnanya. Juga yang terakhir yang kalau di previewnya itu bener-bener audio atau sound efeknya tuh bener-bener yang bikin kita, wah,
gila nih terus-terusan aja gitu, dikasih sound-sound yang bener-bener menyeramkan kayak gitu. Tapi anehnya gua ngerasa game ini tuh ngingetin sama game yang sebenarnya udah pernah kita lihat gitu. Game buatan anak bangsa sendiri, yaitu Dreadout. Karena ya kalau gua lihat ya dari segi gambarnya atau segi grafiknya sendiri bener-bener ya mirip lah, walaupun memang pasti lebih bagus dibanding dengan Dreadout, karena Dreadout juga kan sebenarnya game yang udah keluar berapa tahun yang lalu juga. Explore di game ini sendiri sepertinya bakal cuman berada di dalam satu rumah aja gitu, dimana di setiap ruangannya itu sendiri juga kalian itu akan menemukan beberapa pesan atau beberapa clue yang bener-bener khusus untuk pemainnya gitu. Seperti ya kalau kita lihat di previewnya sendiri, seperti di dinding itu ada potongan-potongan koran yang tulisan-tulisannya itu sebenarnya kalau kita baca detail itu tuh sebenarnya pesan untuk kita aja, untuk nemuin clue-clue-nya aja gitu. Dan karena game ini tuh memang bener-bener didesain semenakutkan mungkin atau sengeri mungkin buat kita para pemainnya, ya kita tuh sebagai pemainnya benar-benar harus waspada, karena selain yang tadi dibantu oleh desain, sound efeknya, juga di game ini tuh bakal banyak jump scare-nya guys. Nah, jump scare-nya ini sebenarnya ya cukup berbahaya bagi kalian yang punya penyakit jantung. Jadi gue saranin untuk kalian yang punya penyakit-penyakit kayak itu jangan main game inilah. Tapi gue punya saran sendiri buat kalian yang mudah kaget atau ya bener-bener takut lah, tapi pengen banget mainin game ini, kalian tuh bisa mulai dengan sebelum main gitu ya, bener-bener kalian tuh lakban tangan kalian dengan keyboard atau konsol atau gaming gear kalian, biar ketika kalian kaget tuh ya itu barang-barang nggak rusak, jadi kalian nggak rugi sebesar itu gitu. Ya udah, kayaknya cukup segitu aja bahasan kita tentang 5 game tadi. Jadi untuk kalian yang pengen terus update tentang video-video yang kita kasih, kalian itu bisa langsung subscribe di channel ini. Untuk kalian juga yang suka, kalian bisa langsung like. Untuk kalian juga yang menurut kalian ini video bagus, kalian bisa bantu dengan share ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga main-main di sosial media kita di afterwave.tech dan afterwave.care di Instagram kita, dan juga afterwave.tech di TikTok kita. Oke, sampai sini dulu aja. See ya!